Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul lagi walaupun daring enggak apa-apa ya. Ini kami dari kelompok sekian umpamanya, yaitu dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan pendekatan sistem dalam pembelajaran, dengan materi pendekatan sistem dalam pembelajaran yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nadia. Langsung saja pembahasan ya. Pengertian sistem dalam satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Omar Hamalik 2001 mendefinisikan sistem sebagai seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, sistem juga didefinisikan sebagai suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dengan sistem berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sistem memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Setiap sistem pasti memiliki suatu tujuan. 2. Sistem selalu mengandung suatu proses. Sistem bukan hanya merupakan cara, tapi ia juga mencakup keterlibatan seluruh komponen-komponen pembentukannya yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Suatu sistem memiliki ukuran dan batas relatif. Dapat terjadi suatu sistem tertentu pada dasarnya merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih luas. Pembelajaran yang dilaksanakan seorang pendidik pada dasarnya adalah sebuah sistem, karena pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan, yaitu kegiatan untuk pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen. Hal ini perlu dipahami karena mulai pemahaman terhadap sistem pembelajaran, minimal guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, pemanfaatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam bagaimana mengetahui keberhasilan pencapaian. Oleh karena itu, sistem mempunyai 3 ciri, yaitu memiliki tujuan tertentu, memiliki fungsi tertentu, ditunjukkan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan dari sistem. Setiap sistem pasti memiliki fungsi tertentu agar proses pendidikan berjalan dan dapat mencapai tujuan secara optimal. Diperlukan fungsi perencanaan, fungsi administrasi, fungsi kurikulum, fungsi bimbingan, dan lain sebagainya. Fungsi inilah yang terus-menerus berproses hingga mencapai tujuan. Untuk melaksanakan fungsinya, setiap sistem pasti memiliki komponen-komponen satu sama lain saling berhubungan. Komponen ini yang dapat menentukan kelancaran proses suatu sistem. Ada beberapa sistem komponen dalam satu sistem, yaitu dilihat dari fungsinya. 2. Setiap komponen dalam suatu sistem saling berhubungan atau saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. 3. Setiap komponen dalam suatu sistem merupakan keseluruhan yang bermakna. 4. Setiap komponen dalam suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem pembelajaran adalah kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. B. Konsep dasar sistem pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Terdapat 2 pendekatan terhadap pembelajaran, yaitu berpusat kepada guru dan yang berpusat kepada siswa. Pendekatan sistem pembelajaran yang mengandung 2 aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek
sistem filosofis ini merupakan kumpulan dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Sedangkan aspek proses adalah suatu proses dan suatu pangkat konseptual. Sistem pembelajaran adalah kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Unsur manusiawi dalam sistem pembelajaran adalah siswa, guru, pustakawan, laboratorium, administrasi, serta orang-orang terhadap keberhasilan proses pembelajaran. 2. Unsur material itu misalnya seperti buku, film, slide, foto, CD, dan sebagainya. Yang ketiga, unsur prosedur yaitu dilakukan dalam proses pembelajaran, misalnya strategi metode pembelajaran, jadwal pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan sebagainya. C. Pengertian pendekatan sistem. Istilah pendekatan sistem sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses yang logis dan beruang yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu program pembelajaran. Benny berpandangan bahwa pendekatan sistem adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk merancang desain sistem pembelajaran untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem pembelajaran. Menurut Umar Hamalik dalam Darun Syak terdapat 3 ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu yang pertama rencana penataan nasional orang, material, dan prosedur yang merupakan unsur sistem pembelajaran sesuai dengan suatu rencana khusus sehingga tidak mengambang. Yang kedua yaitu kesaling tergantungan atau interdependen. Unsur-unsur suatu sistem merupakan bagian yang koheren dalam keseluruhan. Masing-masing bagian bersifat esensial, satu sama lain saling memberikan sambungan tertentu. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Setiap sistem pengajaran memiliki tujuan tertentu. The goal is the purpose for which the system is designed. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis. 2 jenis pendekatan yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Jadi kesimpulannya, sistem adalah satu satuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. John Cass dan Rosenweig mengemukakan bahwa pendekatan sistem ialah cara berpikir untuk mengatur tugas melalui suatu kerangka yang melogiskan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal sehingga merupakan suatu keseluruhan secara terpadu. Ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran yaitu rencana, material, dan prosedur, kesaling ketergantungan, dan tujuan. Saran, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan untuk masa yang akan datang. Cukup sekian ya dari kami. Apabila ada kata yang kurang pas atau kurang benar dari kami mohon sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.